Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas satu tulisan yang terbaru ya dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang tulisan ini atau artikel ini itu dimuat di website rminubanten.org.id, ditulis pada hari ini ya, tanggal 7 Oktober 2024 dengan judul Sejarawan Yaman Al-Barihi di abad 9 Hijriah tidak menyebut Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu sebelum kita mulai ya, kita akan sedikit mengulas dari siapakah Al-Barihi dan dobat atau bacaan yang sahih itu bagaimana. Nah, kitab ini ya, untuk kitab Tarikh Al-Barihi atau Tabaqat Sulaha il-Yaman, atau yang dikenal dengan Tarikh Al-Barihi atau Buraihi. Nah, saya sudah menelusuri itu dari kitab yang ditahqiq oleh siapa namanya, Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi ya, pada tahun 94 ya, 1994 atau 1414. Dan ini akan saya ulas lagi dalam live streaming yang mungkin lebih detail ya, dan saya telusuri bagaimana penyebutan dari Imam Al-Buraihi dalam kitab Tabaqat Sulaha il-Yaman ketika beliau itu menyebutkan para as-sadatul ashraf, apakah berbeda dengan penyebutan Ba'alawi dalam tokoh-tokoh ini. Dengan kata lain, apakah Ba'alawi yang disebutkan di dalam kitab ini itu disebutkan oleh Imam Al-Buraihi dalam kitab ini sebagai as-sadatul ashraf atau tidak. Dan itu akan kita ulas nanti malam ya, insya Allah kalau tidak ada halangan. Dan kembali lagi pada tulisannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan judul Sejarawan Yaman Al-Barihi di abad 9 Hijriah tidak menyebut Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sejarawan Yaman yang mereportase para cendekiawan dan ulama Yaman adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Barihi atau Al-Buraihi, yang menulis sebuah kitab Tabaqat atau kumpulan tingkatan atau generasi ya para cendekiawan dan ulama Yaman dengan judul Tabaqat Sulaha il-Yaman, tingkatan atau kumpulan orang-orang yang soleh di Yaman. Dia menyelesaikan kitab tersebut pada tahun 867 Hijriah ya, di Hidayatul Arifin juz 1 halaman 639. Al-Buraihi tinggal di Zabid, tidak jauh dari kota Janat, kota tempat tinggal Bahauddin Al-Janadi yang wafat pada tahun 732 Hijriah. Menulis kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk. Kitab ini bisa kita jadikan sebagai neraca apakah Ba'alawi sudah dikenal oleh sejarawan Yaman pada masa itu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW atau belum. Sebagaimana kita tahu, di sekitar tahun ditulisnya kitab itu 867 Hijriah, antara mundur 50 tahun dan maju di angka yang sama adalah masa-masa di mana Ba'alawi sedang dikonstruksi. Material-material bangunannya baru dibelanjakan dan dikumpulkan dari As-Suluk, Tufatuz Zaman. Oke, dari kitab As-Suluk. Tufatuz Zaman yang penulisnya wafat pada tahun 855 Hijriah masih menyebut Ba'alawi sebagai sepupu keluarga Al-Ahdal. Dari sana nasab Ba'alawi masih sebagai Ubaid bin Ahmad bin Alwi, belum menjadi Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Abu Marwan atau Ba Marwan yang disebut As-Suluk sebagai bagian keluarga Abu Alawi dioperasi amputasi oleh Tuhfatuz Zaman agar tidak menjadi bagian keluarga Abu Alawi dan ditukar peranannya menjadi guru Fakim Qodam. Nah, itu ulasan itu ada di dalam kitab Al-Burqatul Musyikoh ya, di mana Al-Burqatul Musyikoh ini mengutip dari kitab tersebut As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, kemudian dikonstruksi sebagai sebuah nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW melalui jalur penasaban yang dimiliki oleh atau dituliskan oleh Jadid itu ya, Ali bin Muhammad bin Jadid. Yang lalu kemudian ketika leluhurnya Jadid itu bernama Abdullah dan leluhurnya Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu bernama Ubaid, maka beliau mengupayakan sedemikian rupa agar Ubaid itu bisa menjadi Abdullah atau Abdullah itu merupakan Ubaid itu sendiri, tanpa argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika itu pula, ya kita lanjut dengan tulisannya, Ali As-Sakran telah menyuguh Kaso Ali bin Ba'alawi yang ditulis As-Suluk sebagai ulama yang selalu mengulangi salam kepada Nabi dalam sholatnya agar muat dimasukkan ke dalam lubang sejarah Ali Khalid Qasam. Keberhasilan Ali As-Sakran yang begitu presisi menyuguh dan memasukkan Ali bin Ba'alawi ke dalam lubang sejarah Ali Khalid Qasam kemudian diberedel tanpa perasaan oleh buku keabsahan nasab Ba'alawi tahun 2024 yang diterbitkan RA
Dalam buku itu disebut bahwa Ali bin Ba'alawi bukanlah Ali Khalil Qassam, sebagaimana hipotesa Ali As-Sakran, tapi ia adalah Ali bin Alwi bin Faqih al-Muqaddam. Lihat buku Keabsahan Nasab Ba'alawi 38-37. Jadi Ali bin Alwi bin Faqih Muqaddam inilah yang merupakan ayah dari Muhammad Maulad Dawilah ya. Yang dikatakan bahwa Ali bin Alwi bin Faqih Muqaddam ini yang bersurat-suratan dengan Imam Al-Azwarqani yang merupakan murid dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, tetapi sudah diketahui bahwasanya Al-Azwarqani itu meninggal pada tahun 614 Hijriah ya. Sementara Ali bin Alwi itu tidak mengalami beliau, tidak sempat bertemu apalagi bersurat-suratannya. Sehingga inilah data yang disebutkan dalam kitab Ar-Raudul Jali, bahwasanya antara Ali bin Alwi bin Faqih Muqaddam itu bersurat-suratan dengan Al-Azwarqani, dan itu bisa dinyatakan sebagai sebuah data yang palsu ya. Tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memiliki bukti apapun. Pemodelan itu dilakukan terkait analisa penulis bahwa jika Ali bin Ba'alawi adalah Ali Khalil Qassam, maka sesuai dengan yang disebut as-suluk, ia harus mempunyai anak paman atau sepupu bernama Ali juga. Sedangkan Ali Khalil Qassam tidak mempunyai paman, sesuai dengan yang disebut kitab nasab milik internal Ba'alawi sendiri. Kakek dari Ali Khalil Qassam, yaitu Muhammad, hanya mempunyai satu anak, yaitu Alwi, ayah dari Ali Khalil Qassam. Lihat Al-Burqah halaman 70 ya. Nanti kita ulas. Bagaimana orang yang tidak mempunyai paman bisa mempunyai sepupu atau anak paman? Dari situ sangat jelas bahwa Ali bin Alwi yang terdapat di as-suluk itu bukan Ali Khalil Qassam. Beruntungan masih berpihak pada Ali As-Sakran sehingga ia tidak bertubi-tubi di beredel keturunannya. Hal demikian karena akibat suatu hal yang entah apa itu, nama lain yang terdapat dalam as-suluk tidak ia sugu sebagaimana Ali bin Ba'alawi. Jika ia juga coba menyuguh nama lain, maka akan diberedel kembali di tahun 2024 oleh tim Robito Alawiyah. Di tahun-tahun itu juga, kitab Tabaqatul Khawas yang penulisnya wafat pada tahun 893 Hijriah menyebut keluarga Al-Ahdal dan Ba'alawi disebut keturunan Sayyidina Husain. Rupanya, tulisan Tabaqatul Khawas itu membuka celah bahwa keduanya adalah sama-sama keturunan Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himham seperti dalam kitab Tuhfatuz Zaman. Akhirnya kitab Tabaqatul Khawas versi cetak dipolesi aksesoris bahwa antara Ba'alawi dan Al-Ahdal bertemu di satu kakek bernama Ja'far As-Shadiq. Dari perbedaan versi cetak dan versi manuskrip itu kita bisa jelaskan bahwa dalam versi manuskrip antara Ba'alawi dan Al-Ahdal hanya disebutkan sama-sama keturunan Husain. Sedangkan dalam versi cetak yang diterbitkan oleh Ad-Darul Yamaniyah tahun 1986 Masehi, ditambah keterangan bahwa keduanya bertemu di kakek yang sama yaitu Ja'far As-Shadiq. Penambahan atau interpolasi bahwa keduanya bertemu di kakek bersama Ja'far ini adalah upaya mensinkronkan jalur silsilah Ba'alawi yang berubah dari Musa al-Kadim bin Ja'far As-Shadiq kepada Ali al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq. Karena jika tidak ada penambahan itu, maka perubahan jalur silsilah itu terlihat lucu. Di mana dua saudara sepupu atau satu kakek, kemudian silsilahnya berbeda dengan penambahan itu, maka dikesankan bahwa kalimat Ibnul Am atau sepupu itu dimaksudkan bukan sepupu dekat, satu kakek, tapi sepupu jauh. Lalu, siapa yang menambah manuskrip itu? Silahkan tanyakan kepada Celengan Semar Sudar. Di tengah-tengah masifnya usaha konstruksi nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi itu, seorang sejarawan Yaman Al-Barihi atau Al-Buraihi yang wafat pada tahun 897 Hijriah, ini jelas ini semasa dengan Ali As-Sakran ya, dapat menggambarkan kepada kita bagaimana keluarga Ba'alawi Abdurrahman As-Sakaf dikenal di abad ke-9 di tengah-tengah masyarakat Yaman. Dalam kitabnya Tabaqat Sulahil Yaman, ia mereportase dua tokoh Ba'alawi yaitu Ali bin Alwi dan Umar bin Abdurrahman. Bagaimana Al-Barihi memperkenalkan kepada kita tentang kedua tokoh dari keluarga Ba'alawi tersebut? Apakah ia menyebutnya sebagai keturunan Nabi atau tidak? Mari kita tengok bersama-sama reportase bersama. Reportase pertama Al-Barihi adalah tentang Ali bin Alwi sebagai berikut. Minal Mutawaffin Nabi Khabban, Syekh Syamsuddin Ali bin Alwi Aba Alawi huwa min qaumin sufiyah. Kana rajulan fadilan abidan yahfadu min al-fawaid wa ikyan al-qala'id ma yashrahu sudur wa yaksibu surur. وفد هذا الشيخ من بلده إلى عدن فعرض له عارض بقدومه إلى بلد خبان فعجلته المنية وتوفي فيها سنة 63 و800 رحمه الله تعالى ونفعنا ونفع به آمين. Sebagian dari mereka yang wafat di Khabban adalah Syekh Syamsuddin Ali bin Aba Alawi, Ali bin Alwi Aba Alawi. Ia adalah keturunan dari kaum Sufi, ia laki-laki yang memiliki keunggulan, ahli ibadah, menjaga faedah-faedah dan kalung-kalung emas, masalah-masalah berharga yang melapangkan dada dan membuat bahagia. Ia datang dari kotanya ke kota Aden, dari kotanya ke kota Aden ya, berarti dari Tarim ke Aden. Kemudian terjadi sesuatu sehingga ia wafat di sana tahun 863. Semoga Allah merahmatinya dan memberikan manfaat. Amin. Tabaqat Sulahil Yaman halaman 175. Perhatikan apa yang diperkenalkan Al-Barihi kepada kita tentang tokoh Ba'alawi ini. Min qaumin sufiyah, berasal dari kaum sufi. Ia tidak diperkenalkan sebagai seorang sadatul asyraf, asadah, para sadah atau asyraf, tapi hanya sebagai kaum sufi. Itu bermana, ia termasuk dari golongan kaum sufi, atau ia berasal dari keluarga sufi, bukan keluarga Nabi. Reportase kedua Al-Barihi tentang tokoh Ba'alawi adalah tentang sosok Umar bin Abdurrahman Al-Hadhrumi Ba'alawi yang mengatakan,
Wa minal mutawaffina bi Madinati ta'is minal wafidina ilaiha al-faqihul ajal al-fadil Taqiyuddin Umar bin Abdurrahman al-Hadrami Aba Alawi. Wa kana rajulan fadilan musyarikan fil ulum al-fiqhiyah wa bin nahwi wa sahib al-faqih al-alim Afifuddin Abdullah bin Ahmad bin Ali Aba Makhramah al-Ati dzikruhu min ahli Adan. Wa qara alaihi bil hadis wa asna alaihi bi husnul akhlaq wa judatil fahmi wal fitnah wa ishtahara lahu karamat. Wa kanat lahu wajaha inda nas wa alu martabati inda sadah umara'il mu'minin Bani Tahir. وكانت وفاته بشهر رمضان المعظم سنة 89 و800 ودفن بطرف الأجياد. Dan dari orang-orang yang wafat di kota Taiz, dari orang-orang yang datang ke sana adalah Al-Faqihul Ajal Al-Fadil Taqiyuddin Umar bin Abdurrahman Al-Hadrami Ba'alawi. Dia laki-laki yang memiliki keunggulan, dia menguasai ilmu fikih dan nahu, dan dia nyantri ke Al-Faqihul Alim Afifuddin Abdullah bin Ahmad bin Ali Aba Makhramah yang akan dijelaskan nanti di ahli Adan atau di penduduk Adan. Yang baca hadis kepadanya dan memujinya dengan akhlak yang baik dan baiknya pemahaman dan kecerdasan yang masyhur dengan karamah, masyaallah. Memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia dan ketinggian martabat di sisi para Amirul Mukminin dari Bani Tahir. Ia wafat di bulan Ramadan yang diagungkan tahun 889 Hijriah dan dimakamkan di Al-Ajinat, halaman 262 ya. Sekali lagi, tokoh Balawi ini tidak diperkenalkan sebagai Sadatul Ashraf, ia hanya diperkenalkan sebagai Al-Hadramut, orang Hadramut. Jika Balawi berkilah, tidak disebutkan sebagai sadat, bukan berarti ia bukan sadat. Betul, tapi seorang penulis memiliki gaya penulisan yang dapat kita analisa dari struktur teks yang biasa ia sampaikan dalam sebuah pembahasan. Apakah Al-Barihi atau Al-Buraihi ketika menulis tokoh yang diketahuinya sebagai keturunan Muhammad SAW, ia menyebutkan ketersambungan nasab kepada Nabi atau tidak? Setelah penulis menganalisa, maka ketika ia menyajikan pembahasan tentang tokoh yang memiliki ketersambungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW, maka ia akan sebutkan ketersambungan nasabnya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak percaya? Mari kita ambil beberapa sampel. Ketika menyebut Syarif Ali bin Mahmud, seorang keturunan Sultanul Aulia, bil ijma' min ghairi khilaf ya. Sultanul Aulia Al-Qutbur Rabbani wal Ghawthus Samadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Beliau Al-Barihi mengatakan, faminhum Sayyiduna Asy-Syariful Hasibun Nasibut Tahirul Uruma At-Tayyibul Khu'ula wal Umuma Syamsuddin Ali bin Syarif Ruknuddin Mahmud Al-Muttasil Nasabuhu bis Syarif Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Ats-Tsabitun Nasab. Ada tulisannya Ats-Tsabitun Nasab ya, ila Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafada ila Yaman sanata 92 wa 700. Sebagian dari mereka adalah Asy-Syariful Hasibun Nasibut Tahir, seorang Asy-Syarif ya, yang hasib, yang mulia, An-Nasib, memiliki nasab yang tinggi, At-Tahir yang suci, Ar-Umah, At-Tayyibul Khu'ulah wal Umumah, dan dari sisi paman, dari sisi laki-laki atau perempuan, paman dari sisi ibu dan bapaknya adalah orang-orang yang mulia. Seorang syarif yang berkedudukan tinggi, seorang yang bernasab bagus dan suci, yang aroma harumnya wangi, bahkan baik dari jalur ibu maupun ayah. Syamsuddin Ali bin Syarif Ruknuddin Mahmud, yang nasabnya bersambung kepada Syarif Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, yang nasabnya terisbat kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia datang ke Yaman tahun 792 Hijriah ya. Ini bisa dibuka di halaman 339. Perhatikan ketika Al-Barihi mengatakan bahwa tokoh yang ditulisnya adalah keturunan Nabi, maka ia sebutkan ketersambungan nasab itu kepada Nabi dengan setinggi-tingginya penyebutan, seperti ketika ia menyebut seorang keturunan Syekh Abdul Qadir seperti di atas. Tapi ketika menyebut tokoh Balawi, ia tidak menyebut sebagai keturunan Nabi. Kenapa ya? Karena memang bukan keturunan, karena memang Balawi bukan keturunan Nabi. Itu kan baru satu sampel. Masih ada tidak sampel yang lain? Baik, mari kita lihat kembali ketika Al-Buraihi mereportase keturunan Nabi Muhammad SAW dari marga Al-Hadi Al-Hasani. Fama ahlu san'a fa awalahum Sayyidus Syarif awhadul ulama ul-a'lamul Hadi bin Ibrahim bin Ali Al-Murtada Al-Hadawi Al-Hasani. Adapun ahli san'a, maka yang pertama adalah Sayyidus Syarif, ulama dan tokoh terkemuka Al-Hadi bin Ibrahim bin Ali Al-Murtada Al-Hadawi Al-Hasani. Halaman 18 ya, di awal-awal itu. Lihat penyebutan lengkap As-Sayyidus Syarif Al-Hasani. Seharusnya jika tokoh Balawi itu dikenal sebagai keturunan Nabi, maka ia akan menyebut As-Sayyidus Syarif Al-Husaini. Tapi kenapa tidak? Tapi tidak. Kenapa? Ya, karena Balawi ketika itu di abad 9 Hijriah tidak dikenal sebagai keturunan Nabi. Kan baru 2 sampel, ada lagi tidak? Ada lagi tidak sampel yang lain? Ada. Mari kita lihat apa yang ditulis oleh Al-Buraihi untuk seorang tokoh dari marga Al-Fasi Al-Hasani. Amunul Qadi Al-Allam Ar-Rahal Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Ali Al-Hasan Al-Maliki Al-Fasi Al-Muntasil Nasabuhu bi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana imaman fil hadis wa haqqiqan musyarikan bi jami'il ulum mujma'an ala jalalatihi. Dan sebagian dari mereka adalah Al-Qadi Al-Allama Ar-Rahal Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Ali Al-Maliki Al-Fasi, yang nasabnya tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia seorang imam dalam hadis, ahli tahqiq yang menguasai semua ilmu yang diijma keagungannya. Halaman 349. Jadi itu adalah beberapa atau 3 sampel ya dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Buraihi ketika menyebutkan seorang ulama yang mereka itu nasabnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya mencoba untuk menelusuri kitab ini, bagaimana metodologi yang
disebutkan atau digunakan oleh Imam Al-Buraihi dalam kitab Tabaqat atau Tarikh Tabaqat Sulaha al-Yaman ya. Saya akan kumpulkan semampu saya dan nanti insya Allah di malam hari ini akan kita ulas mengenai hal itu ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan, dia menyebutkan bahwa Muhammad bin Ahmad ini nasabnya tersambung kepada Rasulullah SAW. Kan baru 3, apa ada sampel lain? Nah, penulis sudah capek, cari sendiri aja. Yang jelas bukan hanya Al-Barihi ulama abad 9 yang tidak menyebut Balawi sebagai keturunan Nabi, Al-Makrizi pun juga sama. Ya, dalam kitabnya At-Turfatul Ghadibah min Akhbar Hadramaut Al-Ajibah menyebut Balawi hanya sebagai orang Arab Hadramaut, bukan keturunan Nabi. Kalau ternyata hari ini kita tahu dari hasil tes DNA bahwa kalimat Al-Makrizi itu salah. Balawi Abdurrahman As-Segaf ternyata bukan dari Arab Hadramaut. Tes DNA-nya menunjukkan mereka mendatang dari India atau Kaukasus, atau Iran, atau Turki, tapi bukan asli dari Yaman yang penuh barokah. Karena haplogrup orang asli Yaman itu rata-rata haplogrupnya dengan satu haplogrup dengan Nabi Muhammad SAW yaitu J, sedangkan Balawi itu haplogrupnya D. Nah, penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan insya Allah dalam kesempatan yang lain, saya akan sedikit mengulas mengenai kitab Tabaqat Sulaha al-Yaman karya dari Imam Al-Buraihi atau Al-Barihi Al-Yamani. Saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi